Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam, yang dengan kasih sayangnya telah melimpahkan kepada kita berbagai kenikmatan yang tak terhingga, mulai dari nikmat iman yang menenteramkan jiwa, nikmat Islam yang menjadi petunjuk hidup, hingga nikmat kesehatan yang memungkinkan kita menjalani hari-hari penuh amal dan ibadah. Betapa sering kita lalai mensyukuri nikmat tersebut, padahal tanpa semua itu, kita tidak akan mampu berdiri di hadapan Allah, apalagi menghadiri majelis ilmu yang penuh berkah seperti ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada teladan agung sepanjang zaman, Nabi Muhammad SAW, manusia terbaik pilihan Allah yang membawa kita dari zaman kejahiliahan menuju cahaya Islam yang menyinari kehidupan. Beliaulah yang mengajarkan kepada kita akhlak yang mulia, keikhlasan dalam ibadah, serta keteguhan dalam perjuangan menegakkan kebenaran. Semoga salawat ini juga sampai kepada keluarganya yang suci, para sahabatnya yang setia, dan seluruh umat Islam yang mengikuti jejaknya dengan penuh keimanan hingga hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati Allah, merupakan karunia besar yang patut kita syukuri bahwa pada hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk berkumpul dalam suasana yang penuh rahmat ini. Majelis ilmu seperti inilah yang akan menjadi saksi kebaikan di dunia dan pemberat amal kita di akhirat kelak. Semoga setiap langkah yang kita ambil menuju tempat ini menjadi pahala, setiap ilmu yang kita dengar menjadi petunjuk, dan setiap niat baik kita diberi balasan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin jamaah. Yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sebuah nasihat yang singkat, namun penuh makna dan sangat penting untuk kita renungkan bersama. Kita semua sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan, kelalaian, dan dosa. Setiap hari kita berinteraksi dengan berbagai godaan dunia, perasaan, dan hawa nafsu yang sering kali membuat kita tergelincir. Dosa pun terkadang datang tanpa disadari melalui lisan, pikiran, atau perbuatan yang melanggar batas-batas syariat. Namun satu hal yang patut kita syukuri adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menutup pintu taubat bagi hambanya. Dia Maha Pengampun, Maha Penerima taubat, dan selalu memberi kesempatan untuk kita memperbaiki diri. Bahkan dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53, "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya." Ayat ini adalah bukti cinta dan rahmat Allah yang luar biasa luas. Dalam banyak riwayat, Rasulullah juga telah mengajarkan kepada kita berbagai bentuk doa dan zikir yang bisa menjadi wasilah untuk meraih pengampunan Allah. Salah satunya adalah sebuah kalimat yang begitu istimewa yang jika dibaca dengan penuh kesungguhan dan keyakinan, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah, bahkan tidak tersisa sedikit pun. Inilah yang dikenal sebagai Sayyidul Istighfar, pemimpin dari segala bentuk permohonan ampun. Kalimat Sayyidul Istighfar ini tidak hanya sekadar istighfar biasa. Ia adalah pengakuan total seorang hamba akan kelemahan dirinya, kesalahan yang telah dilakukan, dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Kalimat ini menyentuh setiap sisi ketauhidan, ketergantungan kepada Allah, dan harapan akan ampunannya. Maka tidak heran jika Rasulullah menjanjikan bahwa siapa saja yang membacanya dengan tulus di pagi hari, kemudian meninggal sebelum malam, maka ia masuk surga. Begitu pula jika dibaca di malam hari dan ia meninggal sebelum pagi, maka surga adalah jaminannya. Bayangkan, hanya dengan satu kalimat yang diucapkan dengan hati yang sadar dan niat yang lurus, dosa-dosa yang bertahun-tahun menumpuk bisa dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa sayangnya Allah kepada kita. Ia tidak menuntut ibadah yang sulit, tidak mensyaratkan syarat yang rumit, cukup dengan zikir yang dilandasi keimanan, kesungguhan, dan pengakuan
maka pengampunan akan diberikan. Namun, tentu saja hal ini tidak berarti kita bisa sembarangan berbuat dosa. Allah memang Maha Pengampun, tetapi Dia juga Maha Adil. Kalimat istighfar ini hanya benar-benar akan berdampak apabila diiringi dengan penyesalan yang tulus, niat untuk tidak mengulangi dosa, dan usaha untuk memperbaiki diri. Maka mari kita jadikan bacaan ini sebagai bagian dari rutinitas harian, bukan hanya sebagai lisan yang bergerak, tetapi hati yang hidup dan terhubung dengan Allah. Jamaah yang dimuliakan, seringkali kita merasa terlalu kotor untuk kembali kepada Allah. Kita merasa bahwa dosa kita terlalu banyak dan hidup kita terlalu jauh dari cahaya. Tapi ketahuilah, Allah lebih mencintai hamba yang bertobat dibanding seseorang yang menemukan kembali barang berharganya yang hilang. Jadi jangan tunda taubat. Jangan tunda membaca Sayyidul Istighfar. Karena kita tidak tahu apakah kita masih diberi kesempatan esok hari. Semoga dengan menyadari keagungan kalimat ini, kita bisa semakin mendekat kepada Allah, memelihara lisan dengan zikir, membersihkan hati dari dosa, dan meraih kehidupan yang penuh berkah dan pengampunan. Amin ya Rabbal Alamin. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadits syahih riwayat Imam Muslim, barang siapa membaca Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udzu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta sayyidul istighfar. Di pagi hari dengan penuh keyakinan, lalu ia wafat di hari itu sebelum sore, maka ia masuk surga. Dan jika membacanya di sore hari dan ia wafat sebelum pagi, maka ia masuk surga. Kalimat ini dikenal dengan nama Sayyidul Istighfar, pemimpin dari seluruh doa istighfar. Sebuah kalimat yang syarat dengan makna, yang menggabungkan pengakuan, penyerahan diri dan permohonan ampun yang tulus dari seorang hamba kepada Allah, Rabbnya. Dalam kalimat ini terkandung pengakuan yang jelas atas hakikat diri kita sebagai hamba yang lemah, mengakui sepenuhnya bahwa hanya Allah yang layak disembah dan hanya kepadanya kita meminta ampunan. Secara bahasa, Sayyidul Istighfar terdiri dari beberapa bagian yang sangat penting. Dimulai dengan pengakuan yang jelas bahwa Allah adalah Rabb kita dan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Ini adalah inti dari tauhid, pokok ajaran Islam yang mengajarkan bahwa hanya Allah yang berhak menerima ibadah dan pengabdian kita. Dalam pengakuan ini, kita menunjukkan ketundukan total kepada Allah, Sang Pencipta yang telah memberikan segala nikmat hidup ini. Selanjutnya, kalimat ini mengungkapkan bahwa kita sebagai hamba adalah makhluk ciptaannya yang sangat bergantung padanya. Pengakuan ini sangat penting karena seringkali manusia lupa akan asal-usulnya. Kita sering merasa besar, sombong, atau merasa mampu melakukan segalanya tanpa bantuan Allah. Namun, dengan membaca kalimat ini, kita mengingatkan diri kita bahwa kita adalah ciptaannya dan bahwa kita tidak bisa hidup tanpa izin dan kasih sayangnya. Kemudian, kita menyebutkan dalam doa ini bahwa kita berusaha memenuhi janji kepada Allah, berusaha menjalankan kewajibannya, dan berusaha menjalani kehidupan sesuai dengan syariatnya. Meskipun kita tahu bahwa seringkali kita tidak mampu melaksanakannya dengan sempurna, kalimat ini menunjukkan niat dan usaha kita untuk tetap berada di jalannya selama kita masih diberi kesempatan hidup. Bagian berikutnya adalah permohonan perlindungan dari segala keburukan yang kita lakukan. Sebagai manusia, kita tidak luput dari kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak. Dengan mengucapkan kalimat ini, kita memohon perlindungan dari segala dosa dan keburukan yang kita ciptakan sendiri. Disinilah letak pentingnya kesadaran bahwa hanya Allah yang dapat melindungi kita dari keburukan yang datang akibat perbuatan kita sendiri. Kemudian, kita mengakui bahwa segala nikmat yang kita terima adalah berasal dari Allah semata. Aku mengakui nikmat-Mu atas diriku, kata kalimat ini
Pernyataan ini adalah bentuk syukur atas segala nikmat yang tak terhingga yang telah Allah berikan kepada kita, baik berupa kesehatan, kehidupan, keluarga, rezeki, dan segala sesuatu yang mungkin kita anggap biasa, namun sebenarnya adalah anugerah yang sangat besar. Selanjutnya kita memohon ampunan dengan mengakui dosa-dosa kita secara langsung kepada Allah. Kalimat ini menuntun kita untuk tidak menutupi atau mengingkari dosa-dosa kita. Sebaliknya, kita diminta untuk mengakui kesalahan kita dan memohon ampunannya. Pengakuan ini adalah langkah pertama dalam proses taubat yang sesungguhnya. Mengakui kesalahan adalah kunci untuk mendapatkan ampunan dan kasih sayang Allah. Terakhir, kalimat ini menegaskan bahwa tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Allah. Meskipun kita melakukan kesalahan yang besar atau dosa yang banyak, Allah adalah Maha Pengampun dan tidak ada yang lebih mampu menghapus dosa selain Dia. Inilah hakikat yang perlu kita pahami. Allah lebih besar rahmat-Nya daripada segala dosa kita. Dengan kalimat ini, kita mengingatkan diri kita akan kebesaran Allah yang senantiasa memberikan kesempatan untuk kembali kepadanya. Mengapa kalimat ini begitu istimewa? Karena kalimat ini bukan hanya sekadar permintaan ampun biasa, tetapi mengandung pengakuan total seorang hamba atas kehambaannya. Dalam kalimat ini, kita mengakui bahwa kita adalah makhluk ciptaan Allah yang sepenuhnya bergantung padanya. Kita mengakui bahwa segala yang kita miliki, baik itu hidup, tubuh, rezeki, maupun segala kenikmatan yang kita rasakan, semuanya adalah anugerah-Nya. Pengakuan ini membawa kita untuk merendahkan hati, menyadari bahwa tanpa Allah, kita bukanlah siapa-siapa. Dengan pengakuan seperti ini, kita tidak hanya memohon ampun, tetapi juga mengakui bahwa hanya kepada Allah lah kita menyerahkan segala urusan. Kalimat ini juga mengandung pengakuan atas dosa yang telah dilakukan. Tidak sedikit dari kita yang terkadang menutupi dosa-dosa kita atau bahkan mengabaikannya. Namun dalam Sayyidul Istighfar, kita diajarkan untuk mengakui dosa-dosa kita dengan jujur dan tulus kepada Allah. Ini adalah langkah pertama dalam proses taubat yang sesungguhnya, mengenali dan mengakui kesalahan kita. Dengan pengakuan ini, kita membuka diri untuk mendapatkan rahmat-Nya, karena Allah tidak mengampuni dosa yang tidak diakui atau disadari oleh pelakunya. Selain itu, kalimat ini juga mengajarkan kita untuk memohon pengampunan hanya kepada Allah. Ketika kita mengakui dosa-dosa kita, kita tidak mencari ampunan kepada selain Allah, karena hanya Allah yang berhak memberikan ampunan sejati. Manusia lainnya, meskipun bisa memaafkan kesalahan kita secara lahiriah, tidak dapat menghapus dosa-dosa kita di hadapan Allah. Hanya Allah yang Maha Pengampun, dan hanya kepadanya kita memohon agar dosa-dosa kita diampuni dan dihapuskan dari catatan amal kita. Rasulullah dalam hadits yang disebutkan sebelumnya menyebut kalimat ini sebagai Sayyidul Istighfar, yakni pemimpin dari segala doa istighfar. Dengan kata lain, kalimat ini bukan hanya sekadar istighfar biasa, tetapi merupakan bentuk istighfar yang paling utama dan paling afdal. Dalam konteks ini, Rasulullah memberikan penilaian bahwa kalimat ini memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan lebih istimewa dibandingkan dengan doa-doa pengampunan lainnya, karena mengandung pengakuan tauhid, pengakuan terhadap nikmat Allah, serta penyesalan atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Yang menjadikannya lebih istimewa adalah janji yang diberikan oleh Rasulullah kepada siapa saja yang membacanya dengan penuh keyakinan dan niat yang tulus. Dalam hadits yang telah disebutkan, Rasulullah bersabda bahwa siapa saja yang membaca Sayyidul Istighfar di pagi hari dengan penuh keyakinan, lalu meninggal sebelum sore hari, maka ia dijamin masuk surga. Begitu pula jika seseorang membaca kalimat ini di sore hari dan meninggal sebelum pagi, maka ia pun dijamin masuk surga. Janji ini merupakan bentuk kasih sayang Allah yang luar biasa besar, memberikan kesempatan bagi hambanya untuk mendapatkan ampunan tanpa syarat.
Janji masuk surga bagi yang membaca kalimat ini dengan keyakinan menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah. Di sini kita belajar bahwa Allah tidak memandang seberapa banyak dosa kita atau seberapa lama kita telah menyimpang dari jalannya. Yang penting adalah niat dan kesungguhan hati untuk kembali kepadanya, mengakui kesalahan kita, dan memohon ampunannya dengan tulus. Allah Maha Pengampun, dan Dia tidak akan menyia-nyiakan niat baik hambanya yang sungguh-sungguh ingin bertaubat. Selain itu, kalimat ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga hubungan kita dengan Allah setiap hari. Dengan membaca Sayyidul Istighfar setiap pagi dan sore, kita senantiasa diingatkan untuk menjaga kesucian hati dan lisan. Kalimat ini mengajarkan kita untuk selalu mengawali hari dengan pengakuan terhadap Allah dan penyerahan diri sepenuhnya kepadanya. Di saat yang sama, kalimat ini juga mengingatkan kita untuk selalu memohon ampunan karena kita tahu bahwa dosa bisa datang dalam bentuk apapun, baik yang besar maupun yang kecil. Jadi, kalimat ini lebih dari sekadar sebuah doa untuk menghapus dosa. Ia adalah wujud penyerahan diri yang penuh kepada Allah yang membuka pintu rahmat-Nya dengan sangat mudah. Dalam kalimat ini, kita juga diajarkan untuk tidak berputus asa meski dosa kita begitu banyak. Dengan penuh kesadaran, kita meminta kepada Allah untuk mengampuni segala dosa kita, karena hanya Dia yang mampu memberikan pengampunan yang sejati. Inilah mengapa Sayyidul Istighfar menjadi kalimat yang sangat istimewa dalam Islam. Saudaraku, betapa mudahnya Allah membuka pintu taubat bagi kita. Allah yang Maha Pengampun memberikan jalan yang begitu mudah untuk kita kembali kepadanya dan menghapuskan segala dosa. Salah satu cara yang sangat mudah untuk meraih pengampunan Allah adalah dengan membaca kalimat yang sangat agung ini, Sayyidul Istighfar, setiap pagi dan sore. Hal ini bukan hanya sekadar bacaan, tetapi sebuah pengakuan dan permohonan yang tulus dari hamba yang ingin kembali ke jalannya. Maka hendaknya kita membaca kalimat ini dengan penuh kesadaran, keikhlasan, dan harapan yang tinggi akan ampunannya. Dengan niat yang tulus dan penuh keyakinan, kita akan merasakan betapa besar kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita. Bayangkan, hanya dengan membaca kalimat ini, yang mengandung pengakuan penuh atas dosa-dosa kita dan pengharapan atas ampunannya, Allah akan mengampuni segala dosa kita, baik yang besar maupun yang kecil. Dosa yang seolah sulit untuk dihapus, yang terkadang menghantui pikiran kita, dapat terhapus dengan izin Allah hanya dengan membaca kalimat ini. Betapa besar karunia yang Allah berikan, sehingga kita tidak perlu merasa tertekan oleh dosa yang kita lakukan, karena setiap kali kita mengucapkan Sayyidul Istighfar, kita dibersihkan dari segala kesalahan kita. Dengan setiap bacaan kalimat ini, dosa-dosa besar dan kecil kita akan diampuni. Bahkan dosa yang sudah menumpuk bertahun-tahun atau dosa-dosa yang kita anggap sangat berat, dengan izin Allah akan dihapuskan jika kita membaca kalimat ini dengan tulus dan penuh pengharapan. Hal ini tentu saja bukan berarti kita bisa melakukan dosa dengan bebas, tetapi lebih kepada memberi kita kesempatan untuk memperbaiki diri, mengembalikan hati kita kepada Allah, dan terus berusaha untuk menjadi hamba yang lebih baik. Allah tidak menuntut kesempurnaan, tetapi Dia menuntut ketulusan hati dan usaha kita untuk kembali kepadanya. Selain menghapus dosa, hidup kita pun akan terasa lebih tenang dengan memperbanyak membaca Sayyidul Istighfar. Ketika kita merasa dosa-dosa kita telah diampuni, beban hati kita pun akan berkurang. Kita tidak perlu merasa cemas atau tertekan oleh kesalahan masa lalu, karena kita tahu bahwa Allah selalu memberikan kesempatan untuk kembali kepadanya. Hati yang bersih dari dosa akan membawa ketenangan dalam hidup, karena kita tahu bahwa setiap langkah yang kita ambil adalah langkah yang dilandasi oleh ampunan dan rahmat-Nya. Seiring dengan bertambahnya bacaan kita, maka semakin besar pula rasa damai dan ketenangan yang kita rasakan. Tidak hanya ketenangan hati,
jiwa kita juga akan menjadi lebih tunduk dan rendah hati kepada Allah. Ketika kita mengakui dosa-dosa kita, kita menyadari betapa kita adalah hamba yang lemah dan penuh kekurangan. Pengakuan ini akan membuat kita semakin menyadari bahwa hanya kepada Allah kita bertumpu, bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah titipannya dan kita tidak ada artinya tanpa izinnya. Ketika jiwa kita semakin tunduk kepada Allah, maka kita pun akan semakin ikhlas dalam menjalani hidup, tidak merasa sombong atau angkuh dengan apa yang kita miliki, dan lebih mudah untuk bersyukur atas segala nikmat yang diberikan. Setiap kali kita membaca kalimat ini, kita juga mengingatkan diri kita tentang ketergantungan kita yang total kepada Allah. Kita tidak bisa hidup tanpa pertolongannya, dan kita tidak bisa menghindar dari dosa tanpa ampunannya. Dengan membaca Sayyidul Istighfar, kita memperbaharui komitmen kita untuk selalu berusaha menjadi hamba yang lebih baik, untuk tidak mengulangi dosa-dosa kita, dan untuk terus berusaha memperbaiki diri. Kalimat ini menjadi pengingat bagi kita bahwa meskipun kita jatuh dalam dosa, Allah selalu memberi kita kesempatan untuk bangkit dan kembali ke jalannya. Sayyidul Istighfar bukan hanya sekedar doa untuk menghapus dosa, tetapi juga sebuah perantara bagi kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Ketika kita membaca kalimat ini dengan penuh rasa ingin kembali kepadanya, kita sedang memperkuat hubungan kita dengan Allah. Hubungan yang sebelumnya mungkin renggang karena dosa-dosa kita, kini akan kembali utuh dengan penuh kasih sayangnya. Allah sangat mencintai hamba-Nya yang bertaubat. Dan melalui bacaan ini, kita menunjukkan niat dan usaha kita untuk terus menjaga hubungan baik dengannya. Lebih dari itu, dengan memperbanyak membaca Sayyidul Istighfar, kita akan semakin terbiasa untuk senantiasa dalam keadaan bertaubat. Taubat bukanlah hal yang hanya dilakukan sekali ketika kita merasa telah berdosa besar, tetapi taubat adalah proses yang harus kita lakukan sepanjang hidup kita. Setiap hari kita diperintahkan untuk selalu kembali kepada Allah, untuk selalu memohon ampunan-Nya, dan untuk selalu menjaga hati kita agar tetap bersih dari dosa. Dengan demikian, bacaan Sayyidul Istighfar ini akan menjadi kebiasaan yang mendekatkan kita kepada Allah, menjaga kita dari dosa, dan menuntun kita pada kehidupan yang lebih baik. Semoga dengan mengamalkan Sayyidul Istighfar setiap pagi dan sore, kita tidak hanya mendapatkan pengampunan dosa, tetapi juga memperoleh ketenangan hati, kedamaian jiwa, dan hubungan yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita jadikan Sayyidul Istighfar ini sebagai amalan harian kita. Tidak cukup hanya mengetahui manfaat besar yang terkandung dalam kalimat ini, tetapi kita harus mengamalkannya dengan rutin. Jangan sampai kita hanya mendengarnya sebagai ilmu yang baik, namun tidak mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menjadikannya sebagai amalan yang kita baca setiap pagi dan sore, insya Allah kita akan merasakan keberkahan dari bacaan ini. Kita akan mendapatkan ketenangan, pengampunan dosa, dan yang lebih penting, kita akan semakin dekat dengan Allah. Ketika kita membaca Sayyidul Istighfar setiap hari, kita tidak hanya mengharapkan ampunan dari dosa-dosa yang kita lakukan, tetapi juga berharap agar Allah memberikan kita petunjuk dan kekuatan untuk terus memperbaiki diri. Setiap kalimat dalam Sayyidul Istighfar mengandung pengakuan akan kekurangan kita sebagai manusia dan penyerahan diri kita kepada Allah yang Maha Pengampun. Ini adalah bentuk penghambaan yang tulus yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita jadikan Sayyidul Istighfar sebagai bagian dari rutinitas harian kita agar kita dapat menjaga kebersihan hati dan jiwa kita setiap hari. Insya Allah, jika kita istiqomah dalam membaca kalimat ini, kita akan menjadi bagian dari orang-orang yang diampuni dan dirahmati oleh Allah. Dosa besar maupun kecil yang kita lakukan, baik yang kita sadari atau tidak, akan diampuni oleh Allah yang Maha Pengampun. Jangan pernah merasa kecil hati atau putus asa, meskipun kita telah banyak berbuat salah, karena Allah tidak pernah menutup pintu ampunannya bagi siapapun yang dengan tulus memohon kepadanya. Dengan Sayyidul Istighfar, kita membuka pintu pengampunan
dan keberkahan yang Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang mau bertaubat dan kembali kepadanya. Selain itu, Sayyidul Istighfar juga mengajarkan kita untuk senantiasa menyadari kelemahan dan ketergantungan kita kepada Allah. Dengan mengakui dosa-dosa kita mengingatkan diri kita bahwa kita tidak sempurna, bahwa kita memerlukan pertolongannya setiap saat. Ini adalah sikap yang sangat penting dalam perjalanan spiritual kita. Tanpa kesadaran akan kelemahan ini, kita akan cenderung merasa sombong dan merasa bisa hidup tanpa bergantung kepadanya. Namun ketika kita mengakui dosa dan meminta ampun kepada Allah, kita mengingatkan diri kita bahwa hanya dengan rahmat dan ampunannya kita bisa selamat dunia dan akhirat. Marilah kita berusaha untuk memperbaiki diri kita setiap hari dengan terus-menerus berdoa dan beristighfar kepada Allah. Jangan pernah merasa bahwa kita sudah cukup baik, karena selama kita masih hidup, kita selalu berpotensi untuk melakukan kesalahan. Memperbanyak istighfar bukan hanya untuk menghapus dosa, tetapi juga untuk memperbaiki kualitas diri kita sebagai hamba Allah. Dengan selalu memohon ampun kepadanya, kita akan semakin peka terhadap kekurangan diri kita dan semakin berusaha untuk memperbaiki diri. Ini adalah proses yang terus-menerus, yang harus kita lakukan hingga akhir hayat kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita ingat bahwa ajal tidak ada yang tahu. Kita tidak pernah tahu kapan waktunya kita dipanggil oleh Allah. Lekainan itu bulu ajal menjemput, marilah kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Salah satu cara terbaik untuk mempersiapkan diri adalah dengan memperbanyak amalan yang mendekatkan kita kepada Allah. Salah satunya dengan beristighfar secara rutin. Semoga dengan istiqomah membaca Sayyidul Istighfar setiap hari, kita bisa memperbaiki diri dan mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menghadap Allah dengan hati yang bersih dan taubat yang tulus. Akhirnya, mari kita berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita taufik dan hidayahnya agar kita dapat terus memperbaiki diri, memohon ampunannya, dan senantiasa kembali kepadanya dengan sepenuh hati. Semoga Allah senantiasa menjaga kita, memberikan ketenangan dalam hati, serta mengampuni segala dosa-dosa kita. Semoga kita selalu berada di jalannya hingga akhir hayat kita dan dapat bertemu dengan Allah dalam keadaan yang diterima di sisinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.